Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat pada kita, memerintahkan kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, untuk selalu taat kepadanya dalam kondisi apapun, sehingga tujuan dari semua perintah-perintah tersebut adalah supaya kita menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang selamat, menjadi manusia yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswah hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang kita ikuti, kita taati, kita hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah hari ini kita masih berada di bulan beliau, bulan Maulid Nabi, ya, bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang kita kemarin hari Senin baru saja memperingati yang namanya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat-umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, dan kita semua memperoleh kehidupan yang bahagia di surganya kelak bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai apa yang menjadi tema kajian kita malam hari ini, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca kalimat basmalah dalam setiap aktivitas kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, meridhoi kita, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus menerus, ya, bisa menjaga iman dengan cara seperti ini. Yang mendengarkan kajian-kajian seperti ini secara tidak langsung akan mencas iman kita supaya lebih baik lagi. Baik ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita adalah Nabi Muhammad itu adalah nabi segala bangsa. Kenapa saya katakan begitu, ya? Karena memang setiap nabi itu kan dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu ada tujuannya diutus ke dunia, dan biasanya setiap nabi itu diutus untuk satu kaum, ya. Jadi ada apa namanya itu Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, ya. Nabi yang lain juga sama, ya, dengan kaumnya yang berbeda-beda, ya. Kemudian hanya nabi terakhir, ya, nabi penutup yang namanya Nabi Muhammad SAW ini diutus tidak hanya khusus kepada satu bangsa. Jadi Nabi Muhammad diutus tidak hanya khusus untuk bangsa Arab, ya, melainkan seluruh bangsa. Bahkan kalau di Al-Quran dikatakan bukan cuma bangsa lagi, tapi untuk seluruh alam, ya. Kalau sudah alam itu berarti meliputi bukan cuma yang ada di bumi, tetapi yang ada di langit, ya, yang ada di alam semesta ini. Dalilnya itu surat yang terkenal, ya, yang menjadi jargon, ya, kebanggaan umat Islam di seluruh dunia, yaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Jadi tidak aku utus wahai engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi menjadi rahmat bagi lil alamin, semesta alam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di suratul Fatihah
Ayat yang kedua itu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu disebut Rabbul alamin, ya, pemilik alam semesta. Jadi kata Rabb itu kan menunjukkan kepemilikan, ya. Jadi Allah itu adalah pemilik, ya, alamin, alam semesta ini, ya. Maka dikatakan kita kalau baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, Rabb, ya, yang memiliki, yang mempunyai, ya, yang disebut dengan al-alam, ya, alam semesta ini. Maka kemudian cuma Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang kemudian mendapatkan gelar sebagai nabi alam semesta. Jadi kedudukannya itu betul-betul di bawahnya Allah persis, ya. Karena memang Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, Habibullah, ya. Sehingga kalau Allah itu disebut Rabbul Alamin, Nabi Muhammad diutus, ya, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ketika Allah yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, ya, nah Nabi Muhammad ini diciptakan sama Allah, diutus sama Allah, menjadi rahmatnya, menjadi kasih sayangnya, begitu kalau bahasa gampangnya. Kata rahmat itu kan diartikan sebagai kasih sayang. Jadi tanpa adanya Nabi Muhammad, maka Allah tidak mungkin mengasihi, menyayangi alam semesta ini, ya. Maka berkat keberadaan Nabi Muhammad, berkat diutusnya Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak menyembah Allah pun mendapatkan kasihnya, gitu, ya. Maka disebut sifatnya Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman ini diberikan kepada semua umat, semua makhluk, semua bangsa, semua ciptaannya, ya. Itu disebut dengan Rahman. Tetapi kemudian Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahim, ya, memiliki sifat penyayang. Yang disayang dari semua yang dikasih Allah adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya. Jadi makanya disebut Nabi Muhammad ini menjadi kasih sayangnya Allah, wujud kasih sayangnya Allah kepada alam semesta. Kalau Allah tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak menyayangi alam semesta ini, maka dia tidak mengutus Nabi Muhammad. Atau kalau Nabi Muhammad ini tidak ada, mungkin Allah tidak akan mengasihi, menyayangi alam semesta ini, ya. Karena Allah begitu mengasihi, menyayangi, rahmatnya, ya. Maka rahmat itu diwujudkan dalam bentuk nabi, ya, utusannya. Diutuslah, ya, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke dunia ini agar menjadi rahmat bagi alam semesta, ya. Mungkin kalau dulu murkanya Allah itu luar biasa, zamannya nabi-nabi terdahulu, ya. Bagaimana kalau di zamannya Nabi Lut, ya, langsung dikirim azab, ya, berupa apa itu namanya itu badai api. Zamannya Nabi Nuh, kaumnya diazab sama Allah dalam bentuk banjir, yang tsunami di Aceh nggak ada apa-apanya itu, ya. Banjir yang terjadi di zamannya Nabi Nuh itu banjir seluruh dunia banjir. Kalau tsunami di Aceh kemarin cuma di Aceh aja, ya, itu aja udah menelan korban 200.000 jiwa. Bayangkan kalau zamannya Nabi Nuh mati semua, yang hidup cuma yang di dalam bahteranya Nabi Nuh itu saja, ya. Begitu juga di zaman Nabi Musa itu langsung disambar geledek kalau berani ingkar pada Allah, ya, berani menentang Allah. Sampai Firaun aja sama Allah, kan Firaun itu bukan nggak pernah diazab, sering diazab sama kodok, ya. Seluruh kerajaannya itu dipenuhi sama kodok semua. Jadi kalau zamannya Nabi Firaun kalau mau nyari kodok nggak usah repot, karena kodok itu luar biasa, ya, menjadi wabah, menjadi tulah kalau zaman dulu, ya. Tulah itu hukuman, nggak mempan, dikasih peringatan, dikasih azab kodok, ganti lagi airnya, semua sumber air jadi darah semua, ya. Bukan merah tapi itu darah, memang berganti jadi darah, airnya. Sungai Nil berubah jadi darah airnya, sumur-sumur berubah jadi darah. Mau bingung mau minum pakai apa, kan dulu nggak ada galon sulang, ya kan. Jadi akhirnya semua ya minum darah, itu udah kayak vampir. Jadi kalau vampir hidup zamannya Firaun seneng, nggak perlu nyedot darah manusia, karena semuanya air jadi darah semua.
Nggak mempan juga, dikasih lagi azab lewat kutukan belalang. Ya, belalang itu luar biasa. Kalau di Gunung Kidul belalang digoreng ya, dibacem jadi kuliner. Zamannya Nabi Musa gratis, nggak usah bayar. Ya silahkan makan sepuasmu gitu ya. Kenapa? Karena belalang itu bukan ribuan lagi, jutaan. Ya semua dari mana-mana, nggak tahu dari mana. Asalnya itu belalang itu wah menyerbu yang namanya Mesir waktu itu. Nggak mempan juga aja ya udah ya tenggelamin aja di laut gitu ya. Kenapa? Karena nggak mempan juga dikasih tahu kan. Nah jadi itu azab zamannya sebelum zaman Rasulullah itu wah, luar biasa. Langsung kontan. Berani kurang ajar sama Tuhan, sama Allah, langsung dikasih hukuman. Nah kalau berbeda dengan setelah hadirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, begitu diutus Nabi Muhammad di dunia ini menjadi Nabi dan Rasul terakhir, karena Nabi Muhammad yang adalah kekasihnya Allah, menjadi rahmatnya ya bagi alam semesta yang Allah miliki ini, maka Allah ya menurunkan kasih sayang yang luar biasa. Ya, sekarang lihat orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang tidak senang pada Islam, begitu luar biasa, ya, ngolok-ngolok, ngejek, ya, menghina, menistakan. Tapi apa Allah kemudian menurunkan azab pada mereka? Enggak. Beda ini karena mereka hidup itu di zamannya Nabi Muhammad. Harusnya orang-orang di luar Islam juga bersyukur, berterima kasih. Ya, kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, selamatlah mereka. Ya, bahkan ada orang Islam yang malah ngiri. Ini saya juga kadang-kadang bingung sama orang Islam. Ngiri dia. Wah mending jadi wong kafir. Ya, orang tahu sholat, orang tahu Jumatan, ya. Orang tahu maca Quran, orang tahu nang masjid. Ya. Wes pokoknya hidupnya sakarepe nyembah ya orang Gusti Allah. Gitu. Wih malah sugih, gitu, malah kaya. Jadi dia bilang mendingan jadi orang kafir. Nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah puasa, nggak pernah apa namanya itu baca Quran. Ya. Tapi apa namanya kaya ini. Kita yang Islam ini sholat 5 waktu, Jumatan masih sholat juga, puasa setiap tahun Ramadan gitu ya, baca Quran saben dino gitu ya, kere aja gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Nah inilah apa namanya pemikiran-pemikiran keliru yang harus diluruskan. Jadi orang kafir itu, orang di luar Islam itu kenapa masih menikmati hidup yang enak walaupun mereka tidak menyembah Allah, bahkan tidak sedikit yang justru malah memusuhi agama Allah, memusuhi syiar-syiar Islam. Tapi kenapa mereka dikasih kenikmatan dunia? Itulah bentuk kasihnya Allah kepada mereka. Makanya orang Kristen mengaku itu. Orang Kristen mengatakan Kristen itu adalah agama kasih. Ya. Yesus itu adalah pengasih. Ya. Tapi kenapa mereka nggak mengatakan penyayang? Ah ini ya, ini harus harus kita ketahui. Karena mereka memang cuma merasakan kasihnya Allah. Kasihnya Allah kepada mereka itu, ya mereka mampu merasakan, hanya mereka salah dikiranya dari Yesus bukan dari Allah kan. Maka mereka menyebut Kristen adalah agama kasih. Nggak salah, iya benar. Kenapa? Karena yang mereka rasakan cuma kasihnya Allah. Tetapi sayangnya Allah mereka nggak dapat. Kenapa? Karena sayangnya Allah hanya khusus untuk orang-orang Islam, hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ya makanya mereka dengan bangga mengatakan kami adalah agama kasih. Ya, iya, ya, di orang Islam tahu, orang Islam nggak apa namanya itu begitu tahu orang Kristen promosi Kristen agama kasih cuma senyum-senyum aja. Kenapa? Ya orang Islam memang sudah tahu Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmannya Allah, sifat kasihnya Allah diberikan kepada seluruh makhluk. Nggak pandang bulu tuh. Ya, nggak ada diskriminasi, semua dapat. Kenapa? Karena Allah sebagai pencipta yang apa namanya tuh harus memberikan keadilan kepada semua makhluk ciptaannya. Walaupun dia tidak menyembah Allah, tetap dikasih kasihnya. Makanya mereka bisa merasakan hidup enak, ya kan? Mereka bisa merasakan surga dunia, ya kasihnya Allah itu. Dan mereka mengaku itu, makanya mereka menyebut Kristen agama kasih. Padahal yang mereka rasakan itu adalah kasihnya Allah. Nah, tetapi mereka tidak mengenal yang namanya Ar-Rahim. Mereka tidak mengenal yang namanya sayangnya Allah. Jadi rasa sayangnya Allah itu pilihan.
Ya, kalau kasihnya Allah dikasihkan kepada semua. Ya, makanya ada lagu di Kristen, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Karena memang mereka dapatnya itu. Nah, sementara kalau di Islam, kita ini orang Islam ini mendapatkan sayangnya Allah. Jadi yang kekasih ya sama yang tersayang ini mungkin agak beda nih. Ya, ada kekasih gelap kan ya. Kan bisa jadi tuh walaupun gelap tapi tetap kekasih. Tapi kalau kesayangan ini yang terpilih kan ya. Nah, umat Nabi Muhammad adalah wujud ya kesayangannya Allah. Karena Nabi Muhammad adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Ya. Nah, maka umatnya pun disebut ya, mendapatkan uh, sayang yang luar biasa, gitu ya. Nah, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah maka kenapa kalau kita membahas Nabi Muhammad itu adalah Nabi segala bangsa, ya memang itu tadi, ya Allah dan Muhammad ini perpaduan pencipta, Tuhan dan kekasihnya, utusannya, ya yang begitu dicintai, disayangi, ya yang luar biasa, sudah satu paket. Maka syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syiar kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu selalu bunyinya dan tidak akan berubah. Itulah yang disebut tauhid. Nah, sehingga kemudian ketika kita tahu bahwa Nabi Muhammad diutus untuk sebagai bentuk rahmatnya Allah untuk semesta alam, ya, maka kita sudah paham bahwa oh iya, kita harus bersyukur. Makanya kita disuruh baca sholawat. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat, ya, semua malaikat, ya mau malaikat Israel kayak, Israfil kayak, Jibril kayak, ya siapa lagi tuh? Malaikat maut mungkar nangkir. Ya, yang Mama Gufron kan malaikat maut mungkar nangkir. Jadi siapapun itu, termasuk yang disebutkan ya Mama Gufron, semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, orang Islam. Kamu kan umatnya Nabi. Kamu kan udah mendapatkan ikut kecipratan sayangku. Ikut jadi kesayangan nabiku. Allah, Nabi Muhammad adalah kesayangannya Allah. Umatnya Nabi Muhammad kesayangannya Nabi. Ya, siapa yang menyayangi Nabi, mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah. Ya sama ini. Satu paket, nggak bisa putus. Nah, maka kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, maka kamu tunjukkan dong ya rasa terima kasihmu karena kamu menjadi kesayangannya Nabi. Ya, umat Islam adalah menjadi kesayangannya Nabi. Dengan cara apa? Membaca sholawat dan salam. Jadi sholawat dan salam yang kita baca itu bukan mendoakan Nabi Muhammad biar selamat. Ya, ini orang ya ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang jauh, jalan-jalannya kurang jauh. Nggak ada apa namanya tuh makna sholawat itu mendoakan Nabi biar selamat, tidak. Kita baca sholawat adalah tadi ya karena perintah dari Allah. Sebab Allah dan para malaikat aja bersholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena wujud sayangnya Allah kepada Nabi itu adalah sholawat itu. Lah Allah aja sama malaikat baca sholawat sama Nabi. Ya, kita yang jadi umatnya songong amat kalau nggak ikut-ikutan, maka Allah perintahkan. Jadi baca sholawat itu ya sebetulnya bukan sunnah, kewajiban. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah kesayanganku. Dan kamu itu umatnya walaupun banyak dosanya. Ya kan? Walaupun kamu kurang ajar masih selama hidupmu. Walaupun kamu masih jauh dari harapan yang sebagaimana yang digambarkan, yang diharapkan Allah dan Rasulnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu baca sholawat. Tanda kamu apa? Menghormati, ya, menghormati nabimu. Kenapa? Karena nabimu sudah memilih kamu menjadi umatnya yang disayanginya, begitu kurang lebih. Ya, makanya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bicara masalah sholawat, ya, kita bicara masalah maulid saja, ya, luar biasa. Ya, di bulan maulid ini
gema sholawat itu berkumandang di mana-mana. Ya. Bulan Maulid ini adalah bulan bulan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena memang Nabi itu begitu mencintai kita, ya. Begitu menyayangi kita. Sekarang hutang budi alam semesta kepada Nabi Muhammad adalah itu tadi, karena kalau tidak diutus Nabi Muhammad, maka Allah tidak mencurahkan rahmatnya. Maka Nabi Muhammad disebut rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Itu hutang budi alam semesta kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya jin, ya, kemudian tanaman, tumbuhan, semuanya ya, bersolawat juga kepada Nabi. Kenapa? Mereka merasa hutang budi. Nah kemudian kita umatnya, kita pun hutang budi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lantaran apa? Lantaran Nabi Muhammad selama hidupnya, bahkan besok sampai di akhirat, begitu menyayangi kita umatnya. Ya, paling enggak ada 3 momen yang terekam dalam hadis-hadis sahih yang digambarkan bagaimana besarnya cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Pertama ketika Rasulullah akan wafat. Ini cerita ini udah cerita masyhur ini, orang udah pada tahu semua. Nabi Muhammad ketika akan wafat itu, ya, yang membuat dia risau, khawatir, yang dirisaukan itu bukan karena wah, aku sesok bakal mati, aku bakal dicabut nyawa, bukan. Nabi Muhammad tahu bahwa dia sebagai manusia akan mati. Kan gitu ya. Jadi buat dia kematian itu biasa aja, dan Nabi Muhammad mati beda sama umat manusia yang lain, istimewa. Dicabutnya nggak sakit. Karena Allah perintahkan Israel nyabut nyawa Nabi Muhammad tuh selembut mungkin. Pokoknya dengan cara yang belum pernah kamu pakai untuk mencabut nyawa manusia manapun. Itu perintah Allah. Ya, tapi selembut-lembutnya nyawa dicabut, ya. Menurut penuturan Aisyah, istri tercinta Nabi, kita Rasulullah Naza itu kelihatan sekali Rasulullah merasakan kesakitan. Kelasnya Nabi. Besok kelasnya si Mario dicabut nyawanya. Ya. Ya. Langsung dibetot aja, nggak usah mikir-mikir kan gitu kan. Lu Mario lu ya, baru mualaf kemarin udah bertingkah lu gitu ya. Ya. Mati lagi sekarang lu ketemu gua kan gitu. Cabut aja betot nyawanya kan gitu kan. Nah, Nabi Muhammad dicabut dengan cara yang paling lembut saja masih merasakan sakit. Nah, ketika sedang sakaratul maut, Nabi itu cuma ngucapin 3 kata. Ummati, ummati, ummati. Jadi yang dikhawatirkan Nabi itu bukan bininya, bukan anaknya, ya, bukan yang lain, tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah bagaimana umatku, bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Itu begitu. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ketika Rasulullah dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, karena besok di Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan, ya. Kalau Yesus bangkit hari ketiga, ya kan, itu cerita di Kristen. Kalau kita di Islam, besok semua manusia termasuk Nabi Muhammad baru yang dimatikan sama Allah akan bangkit lagi di satu hari namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, manusia yang dibangkitkan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad bangkit, ya, yang ditanyain pertama kali sama Nabi itu bukan, ya, misalnya, malaikat, terus sekarang mau ngapain kita nih? Ya. Atau malaikat, ya, gimana nasib anak cucu keturunanku? Enggak, yang ditanyakan sama Nabi adalah, hai malaikat, bagaimana nasib umatku? Ya. Malaikat jawab, belum. Mereka belum dibangkitkan ya Rasulullah. Ya. Mereka dibangkitkan nanti setelah engkau. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Begitu, jadi baru bangkit, mau meninggal, yang ditanyain umatnya. Bangkit, yang ditanyain umatnya. Yang ketiga, di saat Nabi disuruh masuk surga. Karena besok yang pertama kali masuk surga Rasulullah. Rasulullah masuk surga, udah masuk ke dalam surga, Rasulullah celingak-celinguk. Ya. Nanya sama malaikat, wahai malaikat, bagaimana umatku nanti? Malaikat menjelaskan, umatmu ada yang akan mengikutimu masuk surga, ada yang nyemplung ke neraka dulu. Nabi Muhammad mundurnya jadi keluar. Malaikat bingung, loh kok keluar, kenapa Nabi? Ya. Aku akan memastikan dulu
Aku akan masuk surga. Manakala ketika aku sudah memastikan seluruh umatku juga berhak masuk surga. Bayangkan, ya. Makanya Allah, ya, tidak pernah menolak permintaan Nabi karena kekasihnya Allah. Dan Allah kagum dengan kasih sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada umatnya. Ya, begitu besar, luar biasa. Ya, sehingga kemudian tadi, ya, kita umat Nabi ini punya hutang jasa yang luar biasa kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk bisa, ya, ini apa namanya itu? Bagaimana sekarang kita bisa mengamalkan ajaran-ajarannya. Karena terkadang sekarang kita yang namanya sunnah itu dipersempit. Ya, ayo kamu hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Jenggot dipanjangin. Coba itu aja, sebatas itu. Ya, jenggot panjang, ya kan, kemudian celana cungklang. Cuma definisi sunnah itu jadi sempit, ya kan. Puasa 3 hari, ya kan, di tengah bulan yang namanya Ayyamul Bid. Kok seolah-olah sunnah Nabi itu, ya, dipersempit dengan makna yang sedemikian dangkal. Padahal yang namanya sunnah Nabi itu apa sih yang pernah dilakukan Nabi? Itulah pahalanya sunnah. Contoh, Nabi tidak pernah membenci orang lain. Ya, jangan lupa, ya. Nabi, jadi gini, dalam Islam, kalau kita kepada orang non-muslim di luar Islam, itu namanya kita berdakwah. Ya, kita berdakwah. Dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ila akhir ayat. Surat An-Nahl ayat 125. Jadi perintah untuk berdakwah itu untuk orang-orang di luar Islam. Kalau sesama Islam itu bukan dakwah, ya, tetapi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Menasehati. Ya, jadi jangan kebalik. Mari kita dakwahkan sunnah ini kepada orang di luar golongan kita. Itu bukan salah, itu salah kaprah. Mendakwahkan dakwah apa, mensiarkan sunnah itu bukan dakwah, ya, tetapi nasihat kita kepada sesama muslim untuk mensiarkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang sunnah Nabi betul, antara lain memelihara jenggot, ya, kemudian apa namanya, cungklang celananya, isbal, ya, kemudian puasa Ayyamul Bid, oke. Baca surat Al-Kahfi boleh, silakan, tapi jangan memusuhi orang yang baca Yasin. Ya, ini kan sekarang enggak, ya, sunnah ini dijadikan momok yang menyeramkan, karena lawannya sunnah adalah bid'ah, kan. Jadi orang yang tidak mengikuti sunnah versi kelompok A itu disebut sebagai ahlul bid'ah, kan. Nah, ini salah kaprah. Dakwah itu kepada orang di luar Islam, kita berdakwah namanya. Kalau sesama muslim itu namanya menasehati, ya, menasehati dalam kebenaran, menasehati dengan kesabaran, menasehati dengan cinta dan kasih sayang. Jangan menasehati sama ngomel-ngomel, menasehati dengan kebencian, menasehati dengan amarah, menasehati dengan dendam, menasehati dengan apa namanya itu merasa diri sudah paling benar, berantem akhirnya, ya. Makanya orang-orang di luar Islam itu ketawa tuh, liatin tuh. Orang Islam aneh, ya, semakin dia mengikuti ajaran Nabi, semakin dia perang satu sama lain. Nah, kan jadi lucu, ya. Harusnya kan kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita semakin guyup rukun nih, ya kan? Semakin bersatu. Kenapa? Nabi mengajarkan ukhuwah, ya. Nabi mengajarkan ukhuwah Islamiyah, ya. Kata ukhuwah itu bermakna akidah, ya kan? Kata ukhuwah itu bermakna silaturahim, kata Islamiyah itu bermakna akidah, ya. Maka ketika kita berukhuwah Islamiyah, sama dengan kita ini menjalin silaturahim untuk menjaga akidah kita. Akidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Semua orang mengklaim akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, boleh, ya. Berarti artinya akidah kita sama, nggak ada masalah, ya. Jadi jangan mempermasalahkan. Terus orang yang nggak numbuh jenggot disebut ahli bid'ah misalnya. Nasibnya kasihan kayak saya begini, jenggotnya cuma selembar 2 lembar begini. Ya udah macam-macam obat dikasih, memang bukan hormonnya numbuh jenggot, gitu kan. Yang di sini nggak lebat, tapi di bagian lain lebat.
Ya mau diapain lagi gitu, nasibnya begini, kan begitu. Terus apakah yang tidak melihara jenggot disebut ahli bid'ah? Yang nggak cungklang disebut ahli bid'ah? Jangan. Tentu kita harus bijaksana. Yang katoknya cungklang, alhamdulillah, ikhwan kita. Ya. Yang jenggotnya panjang, alhamdulillah, ini adalah ikhwan kita. Yang celananya isbal, alhamdulillah, ini adalah ikhwan kita. Begitu. Ya, termasuk misalnya kita memaknai hadis, ajarilah anakmu memanah, berkuda, dan berenang. Kemudian hadis ini tidak ditakwil lagi, disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya. Dianggap ini adalah sebuah akidah. Maka belajar berkuda wajib. Zaman sekarang nyari kuda di mana? Di Malioboro ada andong, enak, bisa naik. Bayar mahal. Semua sekolah-sekolah Islam ada les privat ekstrakurikuler berkuda, akhirnya jadi bisnis, bukannya sunnah lagi. Ya. Orang udah bayar SPP-nya mahal, masih ketambahan bayar ekstrakurikuler naik kuda. Ya. Kalau kuda-kudaan di alun-alun yang bisa goyang-goyang sambil joget-joget enak, cuma masukin duit yang 5.000 selesai. Nah kalau kuda yang beneran, coba bayangin. Ya. Jadi memanah, semua orang udah ajarin memanah. Buat apaan zaman sekarang? Kalau di Papua orang memanah itu buat perang tuh, suku-suku Papua di Papua sana. Karena memang masih begitu alamnya. Nah, terus buat apa anak bukan kalau cuma buat sekedar hobi, buat sekedar atau mungkin dikasih jurusannya mau jadi atlet, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu dimaknai sebagai akidah, salah. Itu bukan akidah. Ya, itu tidak bukan termasuk sunnah yang harus dijadikan kewajiban. Zaman Rasulullah memanah, berkuda, menombak. Kan hadisnya kan ini masih ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan berenang, ada yang mengatakan menombak. Tapi rasanya lebih masuk akal yang menombak. Karena kalau berenang itu zaman Nabi apa ada kolam renang ya? Mau berenang di mana? Oh di laut. Ya. Wallahu alam ya mungkin ya. Oke lah, kita nggak bahas perbedaan hadis ini, mau berenang, mau menombak, pokoknya redaksi hadis itu 3 itu. Ini kan harus ditakwil. Zaman waktu itu orang berkuda menjadi wajib. Kenapa? Karena kendaraan untuk perang zaman dulu kuda. Nah, kalau sekarang Uni Soviet udah bikin tank Panzer, Jerman, ya Amerika udah bikin tank hebat-hebat, kita masih suruh naik kuda. Ya mati kalau suruh perang. Ya kan? Sana udah pakai tank, kita masih naik kuda, kan nggak mungkin, nggak masuk di akal. Memanah, ya orang kafir udah bikin senapan serbu yang teknologi canggih, udah bikin nuklir, kita masih belajar mana. Ini kan kita jadi ketinggalan. Kita nggak bisa kembali ke 1400 tahun yang lalu di zaman Rasulullah karena berbeda zamannya. Makanya Islam itu ada 2. Ada Islam sebagai din, sebagai agama, ada Islam sebagai tamadun fiddin, sebagai peradaban. Nah, hadis tadi yang menerangkan tentang memanah, berkuda, menombak atau berenang ini adalah peradaban Islam pada waktu itu. Yang kalau di zaman sekarang tidak bisa dimaknai sama plek, harus ditakwil. Oh, kalau begitu, kalau berenang, oke lah, masih boleh lah belajar berenang ya, biar nggak, kalau main kemana nggak kelelep, karena sekarang kan objek wisata berenang tuh banyak. Nah, kemudian memanah. Oh, memanah ini dimaknai kita ajarin anak kita, ya kan. Besok kalau sekolah mungkin jadi orang pintar, menguasai teknologi, bisa bikin teknologi senjata yang terbaru, ya. Atau jadi polisi, jadi TNI, kan gitu. Ya, kemudian berkuda. Ya, oh anak kita harus diajarin naik kendaraan, naik motor, naik mobil, ya kan. Jadi pilot boleh, apapun itu. Ya, jadi bukan naik kuda lagi. Harus ditakwil, disesuaikan dengan peradaban sekarang. Nggak bisa letterlux diartikan begitu, kemudian akhirnya sekarang jadi komoditas bisnis sekolah-sekolah Islam. Ya kan? Ekstrakurikuler mahal itu bayarnya sebulan, ada yang 50.000, ya kan? Kalau mau privat lebih mahal lagi kan. Bukan tidak boleh kalau itu sekedar hobi, boleh lah, tapi tidak dimaknai itu sebagai suatu akidah. Ya. Ini harus ditakwil karena itu bukan termasuk bagian dari agama. Ya, kalau agama memang A, B, B udah jelas harus, tetapi hadis ini
ini adalah tamadun fiddin, peradaban. Ya, sama seperti zaman Rasulullah, surga ada di bawah kilatan pedang. Wah, sekarang dimaknai Islam itu teroris. Ya kan? Jangan dipahami seperti itu. Itu di zaman Nabi, ya. Kenapa berperang itu menjadi apa namanya itu? Seperti menjadi satu keharusan. Ya, berbeda sama sekarang. Kondisi sekarang nggak mungkin kita suruh perang, mau perang sama siapa? Perang saudara bisa. Ya. Zaman Nabi itu peradabannya nih, peradabannya. Zaman waktu itu, zaman jahiliyah di Arab itu, kebenaran itu diputuskan dengan peperangan. Siapa yang menang perang, maka itulah kebenaran, harus diikutin begitu. Zaman dulu, makanya zaman dulu itu Romawi, ya kan, kekaisaran, ya, kerajaan Persia perang terus semua. Nah, termasuk di Arab pun sama. Antar kafilah itu berperang. Nah, kenapa? Karena memutuskan satu kebenaran itu diputuskan lewat perang. Siapa yang menang perang, dialah yang benar, begitu. Maka zaman dulu Rasulullah pun akhirnya harus berperang. Kenapa? Karena diperangi. Dan Islam kalau nggak menang perang, tidak diakui kebenarannya. Peradabannya waktu itu begitu. Terus kalau di mana sekarang, berarti kita harus perang, nyari musuh terus. Ya salah. Ini bukan Islam namanya ini. Ini orang yang nggak paham Islam. Ya. Maka redaksi hadis itu sudah tidak lagi cocok ketika diterapkan di peradaban modern seperti sekarang. Ya, tetapi bisa ditakwil. Mungkin perang yang waktu itu di zaman Rasulullah perang fisik, ya, dimaknai setelah ditakwil itu perang sekarang berarti perang pemikiran. Kan begitu? Karena sekarang perang itu bukan lagi dengan senjata. Ya, kalau dulu perang sama tombak, sama panah, sama kuda. Nah, kalau sekarang perang itu dengan apa? Ini kemampuan intelektual kita. Maka harus sekolah yang tinggi. Ya kan? Anak-anak kita harus pintar. Anak-anak kita harus menguasai teknologi. Anak-anak kita harus menguasai sains. Anak-anak kita harus menguasai media sosial. Anak-anak kita harus menguasai segala macam perkembangan zaman. Nah, baru ya dia dipersiapkan menjadi seorang intelektual yang siap untuk melakukan perang pemikiran atau ghazul fikr kan gitu. Nah, jadi itu ya. Sehingga mohon maaf lahir batin, inilah kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Sebetulnya kalau kita mau menjadi umat Nabi yang cerdas, segala apapun yang diajarkan Nabi itu buat kita itu adalah satu berkah. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di zaman Rasulullah, ketika kita mau takwilkan ke zaman sekarang, semua masih relevan. Cuma itu tadi kadang-kadang. Kenapa terjadi perpecahan di tengah umat? Kenapa terjadi perbedaan pemahaman pendapat? Ya karena perbedaan tingkat intelektual. Ya kan nggak sama. Ya, satu orang dengan orang lain ini kan tingkat pemahamannya berbeda. Itu yang menyebabkan bisa terjadi gesekan. Yang kedua, terkadang hadisnya sama, Qur'annya sama, dalilnya sama, belum tentu sama pemahamannya. Ya, inilah tadi ya, dipengaruhi tadi. Sama-sama apa namanya menggunakan ayat yang sama. Misalnya apa namanya contoh ayat tentang jihad. Ya kan? Ada kaum jihadis yang memaknai ayat jihad ini ya kita perang. Ya, mereka mengabaikan zaman Nabi itu peradabannya perang. Kenapa? Karena satu kebenaran diputuskan lewat perang. Pemenang perang dialah yang benar dan harus diikuti. Itu begitu, zaman dulu begitu. Ya, makanya dulu kekristenan pun sama. Kenapa kekristenan bisa bersanding sama penguasa? Karena kekaisaran Roma, ya kan, ketika sudah dikuasai Kristen dan Kristen menjadi agama negara, di mana mereka berperang, ketika menang, maka orang itu harus mengakui Kristen sebagai agamanya. Kalau tidak, ya dibunuh. Ya, itu zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, tapi ada orang yang nggak mau. Dia memaknai itu tadi, berkuda ya naik kuda beneran sekarang. Anaknya suruh keliling naik kuda, ke sekolah naik kuda kan gitu kan. Mau kemana-mana suruh naik kuda gitu. Repot begitu namanya. Memanah, orang udah pakai AK-47, dia masih bawa anak panah kemana-mana. Mau ngapain kan gitu. Ya kan? Keburu diberondong sama orang kan ya. Nah, ini kadang-kadang itu salah pemahaman di situ. Karena tidak mentakwil apa yang terjadi di zaman Rasulullah, tidak ditakwil, disesuaikan dengan peradaban zaman sekarang. Ya termasuk hadis tadi ada di bawah kilatan pedang. Ya zaman Nabi iya. Zaman sekarang maknanya berarti
Kita ini harus menang melawan perang pemikiran, ya kan? Sebetulnya tanda-tanda itu sudah Rasulullah kasih. Ketika selesai perang Badar itu kan Nabi mengatakan pada para sahabat, kita ini baru saja pulang dari perang yang kecil. Sahabat bingung, perang segini gedenya dibilang kecil. Emang ada ya Rasulullah perang yang akan lebih besar lagi besok? Ada. Perang apa? Melawan hawa nafsu. Wah, luar biasa. Ini kan cara Rasulullah mentakwil kondisi zamannya yang akan terjadi ribuan tahun setelahnya. Dan itu sekarang ini harus terjadi. Jadi umat Nabi seharusnya ya melakukan perang pertama kali sebelum perang pemikiran, perang melawan hawa nafsunya dulu. Bagaimana nafsu membencinya bisa direm. Bagaimana nafsu kedengkiannya bisa direm. Bagaimana nafsu untuk menjatuhkan orang lain harus direm. Bagaimana nafsu yang akan menghasut ya orang sehingga menimbulkan perpecahan, menebar fitnah, ini harus direm semua. Nafsu untuk menyebarkan aib saudara muslim, ini harus direm karena ini perang yang paling besar yang harus dihadapi pertama kali. Ya. Kalau lawan hawa nafsu aja nggak bisa, kalah gimana mau lawan orang kafir? Ya, pasti kalah. Kenapa? Tidak ada peperangan di zaman Rasulullah yang dimenangkan dengan hawa nafsu. Ya, coba lihat itu perang apa itu? Ya beberapa kali peperangannya, bukan cuma sekali. Yang dilakukan Rasulullah di mana umat Islam kalah. Pasti karena hawa nafsu yang mendahului. Ya. Tetapi manakala mengikuti perintah Allah dan Rasul ya menang pasti walaupun cuma sedikit jumlahnya. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Kenapa umat Islam tidak maju? Kenapa umat Nabi Muhammad di zaman sekarang berpecah belah? Karena dia belum bisa memenangkan perang melawan hawa nafsunya sendiri. Ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan setelah perang Badar waktu itu. Ini PR besar harus dilawan dulu. Kita harus berhasil, harus memenangkan perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ada saudara kita, ya kan, mungkin berbeda pendapat, berbeda pandangan sama kita, rem, ya, untuk tidak menyakiti lawan bicara kita. Ya. Kita kedepankan ukhuwah. Tempatkan ibaratnya itu kepala kita itu di bawah ukhuwah. Ukhuwah itu di atas kepala kita. Sesama muslim. Ya. Jadi sesama muslim kan kita disuruh merendahkan diri kita. Ya. Terus untuk tawadu. Jangan meninggikan, jangan berdebat kepada sesama muslim, larang. Berdebat wajadilhum billati hiya ahsan itu sama orang kafir. Ya, tapi sesama muslim nggak boleh berdebat. Jangan dakwah kepada sesama muslim. Dakwah itu kepada orang non muslim, dakwah yaitu kepada orang non muslim. Sesama muslim adalah saling menasehati. Ya. Jadi jangan merasa menang sendiri, kita harus rem. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita rem dari hawa nafsu kita. Nafsu untuk merendahkan orang, nafsu untuk membenci, nafsu untuk memfitnah, nafsu untuk menyebarkan aib saudara muslim kita, yang akhirnya kita berpecah belah seperti sekarang ini kondisinya. Nah inilah terjadi. Maka mudah-mudahan di kajian singkat ini, ya mungkin waktu yang memisahkan kita supaya nggak terlalu panjang, karena banyak Ustadz jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang ngantuk. Tapi kalau pendek senang Ustadz nontonnya, oke ya, makanya kita sesuaikan waktunya. Jadi insya Allah nanti kita sambung di lain kesempatan. Yang jelas yang pasti intinya adalah ya kita harus bangga di momen Maulid Nabi ini bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi yang luar biasa yang menjadi inspirasi umat manusia seluruh dunia saat ini. Ya, dan kita yang paling penting PR kita adalah bagaimana kita sebagai umat Nabi itu bukan perang menghidupkan sunnah, ya, tapi bagaimana kita bisa memenangkan perang melawan hawa nafsu kita, sehingga tanpa kita sadari ketika kita mencegah mulut kita supaya tidak menyakiti orang lain, itu juga sunnah Nabi. Kita menghidupkan sunnah Rasul. Karena Rasulullah bicaranya nggak pernah menyakiti orang. Ketika kita mengerem pembicaraan kita kepada sesama muslim, kita dengarkan dia, kita persilakan dia yang bicara duluan sampai selesai tanpa kita potong, itu adalah adab dalam kita bercakap-cakap sesama muslim. Itu pun sunnah Nabi. Jadi sunnah itu jangan dipersempit cakupannya cuma sekedar miara jenggot, celana cungklang sama ya itu ya. Jadi sunnah Nabi itu banyak ya. Ketika kita mendengar aib saudara muslim kita tahan, jangan sampai mulut kita
ikut menyebarkan aib itu sunnah Nabi udah. Ya, ketika ada perpecahan, saudara kita berantem, ribut, kita damaikan, itu sunnah juga. Jadi sunnah Nabi itu luas sekali. Segala macam yang pernah dicontohkan Nabi, diperintahkan Nabi, kemudian kita lakukan, itu adalah sunnah yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma sunnah-sunnah yang tadi ya. Itu juga bagian dari sunnah, tapi sunnah Nabi itu luas sekali. Ya, bahkan menyingkirkan kerikil, menyingkirkan duri di jalan aja kita singkirin, kita buang, itu juga sunnah Nabi. Nyengir. Ketemu saudara kita nggak matanya, walah. Saya kadang-kadang juga heran ya. Ada orang yang ya, afwan. Ada orang yang kadang ngelihat sesama muslim, tetangganya sendiri, itu kayak singa mau menerkam mangsanya. Ya, sini sadis, ya, penuh kebencian. Nah, itu dihilangin dulu. Itu perang melawan hawa nafsu. Begitu kita berhasil, maka insya Allah kita akan bisa memenangkan perang yang sesungguhnya, itu perang pemikiran dengan orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya. Baik, itu ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf lahir batin, kita akhiri dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.